Pada masa dahulu, sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah Jalla Jalalah menyiksa, mengazab umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi yang diutus Allah itu dengan cara menurunkan bencana yang terjadi secara merata terhadap umat-umat yang mendustakan itu. Misalnya, menghancurkan kaum Nuh dengan tufan, yakni banjir besar, sehingga kaum Nuh seluruhnya musnah karena mereka membangkang kepada Nuh. Kemudian kaum Ad dihukum dengan angin yang membawa petaka. Lalu kaum Samud dimusnahkan dengan sekejap mata saja. Kemudian kaum Lut ditenggelamkan ke dalam tanah, lalu dibalik serta dihujani dengan batu as-sijil yang keras. Dan kaum Syuaib diazab seluruhnya pada hari ketika awan datang menghampiri mereka, kemudian berubah menjadi bencana. Begitu pula ketika Allah mengutus Nabi Musa, maka Allah memusnahkan orang-orang yang mengingkari Nabi Allah itu dengan cara menenggelamkannya ke dalam lautan. Seperti itu, di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan azab dan hukuman kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Adapun pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, Allah tidak menghukum orang-orang yang ingkar kepada Muhammad SAW dengan azab berupa membinasakan mereka, melainkan melalui kemenangan kaum mukminin ketika berhadapan dengan mereka. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita memasuki pembahasan ayat 9 sampai 10 surah Al-Anfal. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Dan Allah tidak menjadikan pengiriman bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Wa man nasru illa min 'indillah. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Anfal ayat 9 sampai 10. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menerangkannya sebagai berikut. Imam Ahmad
telah meriwayatkan hadis yang berasal dari Umar bin Khattab. Dia menuturkan bahwa pada hari perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari 300 orang lebih. Lantas memandang orang-orang musyrik yang ternyata jumlah mereka lebih dari 1.000 orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau memakai selendang dan sarung. Setelah itu, beliau pun bersabda, "Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selamanya." Umar bin Khattab juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus memohon pertolongan kepada Rabb-Nya dan berdoa kepadanya hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar segera mengambil selendang itu, lalu memakaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya Dia akan memenuhi segala yang telah dijanjikannya kepadamu." Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini. "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka pada hari di waktu mereka berhadapan di medan perang, Allah pun mengalahkan orang-orang musyrik itu dan memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Adapun tentang firman Allah Ta'ala, "Bi alfim minal malaikati murdifin," dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut, maka yang dimaksudkan adalah para malaikat itu datang secara bergelombang, tak ada putus-putusnya. Sebagaimana dikatakan oleh Harun bin Hubairah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa murdifin sebagaimana di dalam ayat ini, bi alfim minal malaikati murdifin, maka murdifin ini artinya terus berkelanjutan tanpa terputus. Namun mungkin juga yang dimaksudkan dengan murdifin itu adalah mereka berada di belakang kalian. Artinya sebagai bala bantuan yang mendukung kalian. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan firman-Nya, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra," dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira. Yang dimaksudkan adalah, dan Allah tidak menjadikan pengiriman bala bantuan berupa malaikat-malaikat itu dan kabar yang diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak melakukan itu melainkan sebagai pemberi berita gembira dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk memberikan kemenangan kepada kalian atas musuh-musuh Allah. Dan Allah akan memberikan kemenangan itu kepada kalian dengan bantuan berupa pengiriman malaikat-malaikat itu. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kemenangan itu hanyalah datang dari sisi Allah. Wa man nasru illa min indillah. Maksudnya, walaupun Allah tidak mengirimkan malaikat-malaikat itu, maka Allah kuasa untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Baik dengan bantuan para malaikat itu ataupun tidak. Namun dalam konteks ayat ini, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan jalan melalui pengiriman bantuan berupa malaikat-malaikat itu. Dan di dalam ayat yang lainnya, Allah menerangkan pula, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di dalam medan perang, maka pukullah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka. Atau kalian juga boleh menerima tebusan sampai perang berakhir. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'da. Yang demikian itu apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian dari kalian dengan sebagian yang lainnya. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudakhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan adapun orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Quran Surah Muhammad ayat 4 sampai ayat 6. Inilah hikmah-hikmah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pensyariatan jihad melawan orang-orang kafir dan menghancurkan kemusyrikan melalui tangan kaum mukminin. Pada masa dahulu, sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah Jalla Jalalah menyiksa, mengazab umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi yang diutus Allah itu dengan cara menurunkan bencana yang terjadi secara merata terhadap umat-umat yang mendustakan itu. Misalnya, menghancurkan kaum Nuh dengan tufan, yakni banjir besar, sehingga kaum Nuh seluruhnya musnah karena mereka membangkang kepada Nuh. Kemudian kaum Ad yang mendustakan Nabi Allah dihukum dengan angin yang membawa petaka. Lalu kaum Samud yang juga mendustakan Allah dan Rasul-Nya dimusnahkan dengan sekejap mata saja. Kemudian kaum Lut ditenggelamkan ke dalam tanah, lalu dibalik serta dihujani dengan batu as-sijil yang keras. Dan kaum Syuaib, kaum yang mendustakan Nabi Syuaib, diazab seluruhnya pada hari
ketika awan datang menghampiri mereka, kemudian berubah menjadi bencana. Begitu pula ketika Allah mengutus Nabi Musa. Ketika Nabi Musa didustakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah memusnahkan orang-orang yang mengingkari Nabi Allah itu dengan cara menenggelamkannya ke dalam lautan. Seperti itu, di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan azab dan hukuman kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Adapun pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, Allah tidak menghukum orang-orang yang ingkar kepada Muhammad SAW dengan azab berupa membinasakan mereka, melainkan melalui kemenangan kaum mukminin ketika berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu, maka terbunuhnya orang-orang kafir di medan perang oleh orang-orang yang beriman lebih menghinakan orang-orang kafir itu dan lebih melegakan hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada orang-orang yang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Perangilah mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah akan menghinakan mereka, dan Allah akan menolong kalian dari mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 14. Oleh karena itulah, maka terbunuhnya para pembesar kaum Quraisy yang musyrik itu oleh tangan orang-orang yang dianggapnya remeh. Karena mereka meremehkan kaum mukminin waktu itu, maka kekalahan orang-orang musyrik pada saat itu merupakan hal yang sangat menyakitkan hati bagi mereka dan sungguh merupakan sesuatu yang melegakan dada orang-orang yang beriman bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka terbunuhnya Abu Jahal di tengah-tengah peperangan tersebut pada saat berkecamuknya pertempuran lebih menghinakan pribadinya daripada kematiannya di atas tempat tidur. Karena kekalahan itu terjadi melalui perantaraan orang-orang yang beriman, yang sesungguhnya mereka dianggap lemah. Dan oleh karena itu pula Allah firmankan, Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Maksudnya, bagi Allah saja kemuliaan itu, dan juga bagi Rasul-Nya, serta bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana Allah juga firmankan, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan di dunia maupun pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'min ayat 51. Dan Allah maha bijaksana terhadap segala sesuatu yang disyariatkannya, termasuk memerangi orang-orang kafir itu. Innallaha azizul hakim.
Meskipun Allah menghancurkan dan membinasakan mereka, tetapi sesungguhnya Allah menghendaki agar jalan menuju kehancuran orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya itu datang melalui tangan orang-orang mukmin. Sekalipun pada hakikatnya Allah lah yang menghancurkan mereka. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 9 sampai 10 surah Al-Anfal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 11 sampai ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.